Nah, sinyal sistem itu sangat kepake ya. Makanya Kak Vian nanti melatih Anda ya. Atau Kak Vian bisa sampai akhir semester ini nggak? Beliau kelihatannya setelah ini sudah akan jadi praktisi data scientist ya di salah satu perusahaan di Jakarta ya. Manfaatkan sebelum Kak Vian pergi ya. Tapi kalaupun pergi nanti kita akan cari Kak Vian cariin temennya yang pinter juga gitu. Nah terus contoh kedua itu saving account. Nah ini Pak Wakerta tuh hebat. Apa arti saving account itu? Mas Nur, apa arti Mbak Nur Safira, apa arti saving account? Halo, Ya Pak, apa artinya saving account itu? Em, kayak tabungan gitu bukan? Ini tabungan, ini persamaan tabungan. Betul, bisa diduga itu. Ya, ini juga untuk memforecast persamaan tabungan ya. Bulan depan dia berapa? Tahun depan dia berapa? Ya. UN itu mungkin pengambilan ya. Pengambilan pada bulan ini gitu. Nanti biasanya kalau saving account tuh bank itu menggunakannya untuk mendeteksi kapan kira-kira pelanggan itu mau pindah enggak. Namanya CEN ya. Kalau mau pindah harus diamankan gitu. Nah, kemudian kita melihat contoh yang continue. Ini dia memberi contoh rangkaian listrik RC ya. Resistor, kapasitor, serial. Elektro kan ini ya. Kayak gini nih. Ya. Inputnya misalnya ini ya. Tegangan ya. Y-nya misalnya kalau saya lihat persamaannya ini kalau nggak salah Y-nya itu adalah YT ya. Muatan ya yang ada di kapasitor ya. Yang kan kapasitor itu selalu ada muatannya. Nanti muatan dibagi C itu menjadi tegangan ya. Gitu ya. Jadi kalau dy per dt ini menjadi arus, jadi persamaannya kan RI gitu, R kali arus tambah itu tegangan resistansi, Y per C itu adalah tegangan DC, itu sama dengan U per C ya, sama dengan tegangan di sini. Jadi ini
tegangannya UT per C ya. Ya, kalau misalnya Anda mau menjadikan ini sebagai input, ya tinggal C-nya di sini dihilangkan, nggak apa-apa. Ini kan cuma contoh ya. Jadi ini persamaan rangkaian RC dalam persamaan diferensial. Dan nanti ada lagi moving car ya. Mobil yang sedang bergerak, ini ada massa kali dV per dt. Jadi ada B kali V kuadrat T. Jadi biasanya kan ada kayak gaya pegas gitu ya. Yang kuadrat BV kuadrat, maaf, bukan gaya pegas, ini energi kinetik, suatu gaya yang tergantung pada V kuadrat. Sama dengan C kali UT. Ini mestinya ini adalah suatu gaya ya. C kali UT itu suatu gaya. Gitu. Ini contoh-contoh, masih banyak lagi ya. Biasanya kayak saya misalnya sedang meneliti batch column distillation, kolom distilasi yang memisahkan alkohol dan air membuat alkohol dengan konsentrasi tertentu gitu ya. Itu kalau Anda main ke lab kendali di basement tuh ada batch column distillation, batch distillation column, kolom distilasi batch yang dari Honeywell ya, diberi sumbang Honeywell ITB. Ada komputernya juga, bahasanya pakai Silex. Terus biasanya digunakan untuk riset, tesis tuh. Ada 3 mahasiswa under saya masih ngoprek itu. Itu persamaan batch distillation column itu bersama diferensial juga. Misalnya Anda mau ngoprek satellite attitude control, mengendalikan satelit bersamaan diferensial juga. Banyak sekali ya. Kalau Anda masuk mau dinamika sistem nyata di waktu kontinu itu kebanyakan direpresentasikan dengan sama diferensial kalau ketahuan modelnya ya. Biasanya diturunkannya kalau elektro itu dari electrical system, dari hukum Kirchhoff, hukum Ohm. Tentu nanti ditambah lagi ada hukum elektromagnetik kalau untuk motor ya. Ada 4 hukum Maxwell itu yang hukum Coulomb dan lain-lain. Nanti kalau mekanika itu biasanya dari hukum Newton kebanyakan. Kalau sistem kimia itu biasanya ya dari hukum-hukum kimia fisik ya. Ya kalau tangki-tangki itu biasanya ada nanti hukum Bernoulli ya. Banyak banget jadi contohnya. Tapi nanti sistem yang kita pelajari itu kan baru single output, single output, single output, single input, single output. Kebanyakan sih nanti multi input, multi output juga, kayak satelit yang tadi saya cerita itu, untuk mengendalikan sikap satelit supaya menghadap bumi terus itu biasanya pakai 3 input, torsi ya biasanya, outputnya 3 ya. Sikap benda itu biasanya roll, pitch, yaw. Jadi 3 input, 3 output.
Kalau benda tegar, sikapnya maupun posisinya ya 6 ya, Solfeggio sama X, Y, Z. Jadi di sini ada juga contoh-contoh sistem yang ordernya lebih tinggi ya. Ya, intinya mereka bisa dituliskan dalam bentuk persamaan diferensial dan diferensi.